Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Selamat sahabat. Di bahasa Indonesia judulnya Nasihat Penggembalaan. Kalau bahasa Inggrisnya Paul's Pastoral Appeal. Apa appeal? Panggilan, ajakan. Nah, kalau saudara-saudara pelajari pelajaran pertama sampai ke 8 itu bicara tentang apa? Pelajaran pertama sampai 8 bicara melulu tentang doktrin, tentang teologi yang abstrak. Dan Paulus membahas tentang pentingnya doktrin yang benar. Banyak orang Kristen sekarang mengatakan doktrin tidak terlalu penting, yang penting persatuan. Tidak benar. Masih ingat, jangan korbankan doktrin hanya untuk persatuan, walaupun persatuan itu sangat penting. Jadi pelajaran pertama sampai 8 bicara tentang doktrin dan pentingnya doktrin yang benar. Di pelajaran 9, nada daripada pengajaran Paulus berbeda. Dia bicara tentang apa? Ajakan, ya. Jadi Paulus ini kalau pelajari pelajaran ke-9 bukan cuma theologian, dia adalah seorang apa? Pastor, seorang gembala. Di gereja seharusnya pendeta juga demikian. Ada pendeta yang theologian. Oh iya. Jadi kalau khotbahnya akademis, bahasa Ibrani keluar, Greka keluar, tapi kurang apa? Pastoral side-nya. Dan sebaliknya, ada yang gembala, doktrinnya apa? Kurang. Ya, pelayanannya. Tapi Paulus nampaknya dia pegang dua-duanya. Dia adalah seorang teologian dan dia juga adalah seorang gembala. Jadi sahabat yang ke-9 ini kita akan mendengar bukan suara teologian tapi suara gembala. Seandainya pelajaran ke-9 ini harus dipadatkan dalam satu kalimat yang namanya tesis atau key thought, menurut saudara bunyinya bagaimana itu kalimat? Coba buka introduction, kalimat terakhir sekali. Dia tidak hanya memperbaiki doktrin yang ada, dia juga ingin melayani mereka yang sangat dia kasihi. Jadi dia bukan cuma mengkoreksi teologi, tapi dia juga berusaha untuk apa? Melayani mereka yang dia cintai. Siapa tuh yang dia cintai? Jemaat. Jadi Paulus sudah memberikan doktrin yang benar kepada sidang Galatia, bahwa kebenaran itu, keselamatan itu hanya datang oleh anugerah melalui iman. Tapi selang beberapa waktu datang guru palsu mengajarkan apa ajarannya? Upacara. Upacara Yahudi. Selamatkan Keselamatan oleh apa? Perbuatan. Oleh perbuatan. Jadi Paulus mengkoreksi doktrin tapi dengan cara yang bagaimana? Penuh cinta.
Walaupun dalam proses Paulus seringkali emosi. Sidang Galatia yang apa Paulus katakan? Yang bodoh. Kalau bahasa Grekanya bukan bodoh, mindless, tidak ada otak. Bayangkan kalau di gereja gembala katakan, saudara-saudara yang tidak punya otak. Tapi itulah kata yang dipakai oleh Paulus, mindless. Yesus suka menggunakan kata yang keras tidak? Yesus kalau menemplak orang Farisi, kamu turunan apa? Ular ludah. Keras atau tidak? Sangat keras. Kamu kuburan yang putih di luar, di dalam penuh dengan bangkai. Itu keras. Tapi saya selalu katakan, kalimat-kalimat yang keras itu dibasahi oleh apa? Oleh kalimat. Hanya Yesus yang bisa demikian. Kita seringkali emosi. Baik, kita masuk di discussion. Paul's appeal nomor pertama. Paul's appeal itu ajakan Paulus, ya. Appeal itu panggilan atau ajakan. Pertama kita bicara tentang hatinya Paulus. Selama ini kita bicara tentang otaknya Paulus. Paulus dikenal sebagai the greatest theologian ever lived. Teologi yang terkemuka yang pernah hidup di dunia adalah Paulus. Tapi dalam diri Paulus bukan hanya ada kepintaran, tapi ada apa? Ada kasih. Nah, yang menjadi beban Paulus bagi jemaat Galatia, not simply theological or doctrinal. Memang kalau sudah baca chapter-chapter permulaan dari buku atau suratan Galatia ini, bicaranya tentang apa? Doktrin yang tinggi, kebenaran oleh iman, anugerah, dan lain sebagainya. Tapi Paulus tidak hanya berhenti pada teologi dan doktrin. Nomor next please. Tapi beban Paulus juga menyangkut sesuatu yang apa? Personal dan apa? Emosional. Perlu atau tidak? Emosional perlu atau tidak? Sangat perlu. Nanti kita akan elaborate tentang emosional. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita Galatia 4 ayat 12. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Oke. Ulangi dan. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Pertama kita bahas dulu kata minta. Kata minta itu kalau dalam bahasa Grekanya apa disebut di sana? Theomai. Theomai. Theomai ini bukan cuma minta, lebih dalam dari minta. Memohon dengan sangat. I beg, I'm begging you. Kalau dengar beg, ingat apa? Beggar apa? Jadi I beg you. Sepertinya Paulus itu peminta-minta yang minta dengan sungguh-sungguh kalau bahasa Grekanya. Saya minta. Apa permintaan Paulus di Galatia 4 ayat 12? Jadilah sama seperti aku. To become like me. Become as I am. Apa maksudnya ini?
Paulus minta supaya orang Galatia menjadi sama seperti dia. Become as I am. Nah, kata ini sangat dalam sekali artinya. I beg you to become as I am. Baca terus, Dan. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Ayat ke-13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberikan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Oke, sampai situ dulu. Nah, kalau saudara kaji, Paulus ini menghendaki supaya orang Galatia menjadi followers of Christ. Ya. Dengan terlebih dulu menggambarkan jemaat Galatia dibentuk dalam rahim seorang ibu, Paulus sekarang mengibaratkan jemaat Galatia seolah-olah merekalah yang menjadi ibu yang sedang mengandung itu. Kata dibentuk digunakan dalam istilah medis untuk menunjuk pada perkembangan janin. Lewat kiasan ini, Paulus menggambarkan apa artinya menjadi seorang Kristen, baik secara individu maupun sebagai satu jemaat. Menjadi seorang pengikut Kristus. Oke. To be a follower of Christ. Jadi Paulus itu menghendaki supaya orang Galatia menjadi seperti apa? Follower of Christ. Read on. Baca terus. Ya, sampai tadi. Menjadi seorang pengikut Kristus lebih daripada sekedar pengakuan iman. Oke, jadi coba perhatikan di screen di sini. To be a follower of Christ, pengakuan iman perlu atau tidak? Perlu. Tetapi menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar pengakuan iman. Di samping pengakuan iman, ada yang lebih penting lagi adalah apa? Radical transformation. Ya, baca ya. Hal itu melibatkan perubahan radikal menuju keserupaan dengan tabiat Kristus. Nah, jadi menjadi pengikut Kristus bukan sekedar pernyataan iman, profession of faith, tapi lebih dari itu menjadi pengikut Kristus dalam hidup kita terjadi radical transformation. Transformation ini apa bahasa lainnya, kata lainnya? Perubahan yang radikal. Kalau arah tadinya ke selatan, radikal Harus ke ke utara. utara. Berapa derajat ya? 180. Jangan 360. 180 derajat berubah. Itu namanya radikal. Jadi Paulus menghendaki supaya orang Galatia menjadi sama seperti dia, dalam arti menjadi pengikut Kristus yang ditandai oleh dua, profession of faith dan apa? Radical transformation. Next please. Di hari Senin judul pelajarannya apa? Tantangan untuk bertumbuh. Memang susah mau diterjemahkan. Saya simpatize dengan penterjemah Sekolah Sahabat kuartal ini karena banyak istilah-istilah yang sulit mau diterjemahkan. Jadi kita terima sebagaimana adanya. Kalau bahasa Inggrisnya the challenge to become. Kalau bahasa Indonesia apa? Tantangan untuk bertumbuh. Saya mengerti kenapa disalin demikian. Karena kalau mau disalin secara letterless bisa hilang artinya. Tantangan to become.
mau dibilang tantangan untuk menjadi doesn't make sense. Makanya saya mengerti kenapa penterjemah menerjemahkan dengan bertumbuh. Maksudnya adalah tantangan supaya kita menjadi seperti siapa? Seperti Kristus. Nah, Paulus kepada jemaat-jemaat lain seperti Tesalonika dan Korintus pernah mengatakan, coba kita buka 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. Dan sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. nah, harus mengikuti apa? Teladan kami. Kamu harus mengikuti teladan kami. Ini Paulus bicara kepada jemaat di Tesalonika. Kamu harus ikut teladan kami. Baca terus, Dan. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Hel, Ya, hari Senin paragraf pertama. beberapa kali dalam surat-surat Paulus, dia mendorong umat Kristen untuk mengikuti teladannya. Oke, mengikuti Teladannya. Terus, Dalam setiap situasi, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang patut diteladani oleh umat percaya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-9, Paulus menawarkan dirinya untuk menjadi teladan bagi umat percaya di Tesalonika. nah, tentang apa yang harus ditiru di Paulus. Jadi kepada orang Tesalonika dia katakan, saudara-saudara di Tesalonika, kamu harus ikut teladan saya. Dalam hal apa? Baca, Hel. Sambung yang tadi. Bagaimana mereka harus bekerja untuk mencari nafkah dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi Paulus menekankan pentingnya apa? Berdiri sendiri, berdikari. Bekerja. Jadi Paulus katakan, kamu harus bekerja untuk cari makan supaya kamu jangan jadi apa? Beban kepada orang Beban lain. kepada orang lain. Mengapa sampai Paulus nulis demikian kepada Tesalonika? Ada yang ingat? Karena mereka percaya Yesus sudah mau datang. Jadi, Mereka tidak mau kerja lagi. itu dia. Ada orang pikir Kristus sudah mau datang, dia resign dari pekerjaannya. Iya. Anaknya dicabut dari sekolah. Jadi Paulus katakan jangan demikian. Itu jemaat Tesalonika. Barang siapa yang tidak bekerja, Tidak makan. janganlah dia makan. Itu keras. Makanya Paulus katakan, kamu harus ikut kami punya teladan. Kamu harus kerja, earn the living, jangan jadi burden kepada orang lain. Jadi dalam hal ini Paulus katakan, tirulah teladanku. Sekarang buka 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam hal apa? Kalau saya baca 1 Korintus ini, Paulus mengatakan kamu harus ikut teladan saya untuk apa? Kalau orang Tesalonika mesti kerja. Kalau problem di Korintian bukan tentang kerja. Membantu Kamu harus pikirkan kesejahteraan orang lain. orang lain. Jadi jangan selfish. Jangan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu harus apa? Harus perhatikan the welfare of other people. Nah, ini adalah dorongan Paulus untuk meniru dia, mengikuti teladan dia kepada Tesalonika dan Korintus. Tetapi ajakan Paulus kepada Galatia untuk
tiru dia berbeda dibandingkan dengan kepada Tesalonika dan Korintus. Next please, Hank. Yang jadi beban Paulus bagi orang Galatia bukan tingkah laku, bukan bicara tentang perilaku atau acting atau perbuatan, tetapi menjadi seperti Paulus dalam hal being. Bukan bicara tentang doing or acting, tapi bicara tentang apa? Being. Nah, ini susah diterjemahkan. Ada poin yang saya mau supaya saudara jangan miss. Jadi Paulus mengajak anggota jemaat untuk meniru teladannya. Kepada Tesalonika dia katakan, kamu harus tiru saya, yaitu apa? Bekerja, cari nafkah supaya jangan jadi beban kepada orang lain. Kepada Korintus, kamu tiru saya dengan cara mengingat kesejahteraan orang lain. Itu semua behavior, itu semua perbuatan, doing, acting. Tapi kepada Galatia dia tidak katakan berbuat ini, berbuat itu, tapi kamu harus jadi sama seperti saya. Becoming such as I am. Nah, kita dapat clue kalau membaca Kisah 26 ayat 29. Clue-nya ada di sini. Coba saudara buka Kisah 26 ayat 29. Dan kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Nah, jadi di sini dia katakan kepada siapa? Semua. Kepada Herodes Agripa, saya mau kamu menjadi apa? Baca lagi ya. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku. Menjadi sama seperti aku. Sama seperti aku itu bicara tentang apa? Kalau saudara baca konteks Kisah 26, dia bicara tentang pengalamannya sebagai seorang Kristen. Jadi Paulus menceritakan pengalamannya, bagaimana hidupnya dulu, bagaimana hidupnya sesudah bertemu Kristus, dan akhirnya jadi Kristen. Dia mau supaya Herodes dan semua saksi-saksi yang terkumpul waktu itu menjadi seperti apa? Iya, dalam arti ini, his experience as a Christian. Saya harap saudara dapat bedakan. Memang sepintas lalu waktu dia tulis surat kepada Galatia sepertinya sama dengan Korintus dan Tesalonika, tapi ada bedanya. Sama seperti aku kepada Tesalonika dan Korintian dalam hal perbuatan, tapi sama seperti aku kepada Galatia dalam arti pengalaman. Pengalaman sebagai apa? Yes, Christian. Mengapa Paulus sampai minta supaya orang Galatia menjadi sama seperti dia dalam arti menjadi Kristen yang sejati? Mengapa? Karena di Galatia ada kecenderungan mereka menempatkan lebih memberikan nilai kepada behavior daripada their identity in Christ. Jadi orang Galatia mementingkan perbuatan, action, doing,
lebih daripada pengalaman sebagai orang Kristen. Buka hari Senin, paragraf pertama. Meskipun Paulus secara terperinci tidak mengatakan bagaimana dia menginginkan jemaat Galatia menjadi seperti dia, konteks situasi di jemaat Galatia menunjukkan bahwa hal itu bukanlah sekedar pernyataan yang mencoba menutupi setiap aspek dan seluk-beluk kehidupannya, karena perhatiannya terfokus pada agama yang berpusat pada hukum Taurat seperti yang dia dapati di Galatia. Paulus tentu saja dalam pikirannya memiliki kasih yang ajaib, sukacita, kebebasan, dan kepastian akan keselamatan yang dia temukan dalam Yesus Kristus. Ulangi ya. Jadi Paulus minta supaya orang Galatia menikmati apa yang dia nikmati kalau hidup dengan Kristus. Apa yang harus dinikmati? Ya? Karena perhatiannya terfokus pada agama yang berpusat pada hukum Taurat seperti yang dia dapati di Galatia. Paulus tentu saja dalam pikirannya memiliki kasih yang ajaib, sukacita, kebebasan, dan kepastian akan keselamatan yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Itulah yang dia mau supaya ada di dalam diri orang Galatia. Nikmatnya hidup dalam Kristus. Nikmatnya pengalaman sudah diselamatkan. Nikmatnya damai dalam Kristus. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Seperti saya katakan sebelumnya, baca Sekolah Sahabat kuartal ini harus berulang-ulang. Kalau tidak, apalagi ada hal-hal yang memang sulit untuk diterjemahkan istilah-istilahnya. Tapi mudah-mudahan dengan kumpulan kita sekarang ini, saudara-saudara dapat poinnya. Yang penting, the idea behind the sentences. Kalau saudara membaca buku, what is the idea behind the sentence? What is the idea behind the paragraph? Jangan dibingungkan oleh kata-kata. Selalu cari apa idenya di dalam kalimat itu. Oke. Next please. Kita masuk dalam bagian kedua. Ajakan Paulus yang bagian kedua. Dan kembali ke Galatia 4 ayat 12, ayat inti kita. Ya, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Oke, itu permintaan yang pertama. Jadilah sama seperti aku. Terus ada kalimat kedua yang bikin bingung. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Jadi Paulus ini, nah heran Rasul Petrus komplain. Petrus bilang saudara Paulus, dia bilang saudara lagi. Saudara Paulus kalau nulis surat banyak yang susah untuk dimengerti. Ya, ini Galatia 4 ayat 12 salah satu contoh. Jadilah sama seperti aku, karena aku sudah jadi sama seperti kamu. Apa maksudnya? Paul's appeal, ajakan Paulus, become like me, for I have become like you. I've become, itu kurang I've. For I become like you. Enggak I have. Why? Heng, apa maksudnya? Jadilah sama seperti aku, karena aku sudah jadi sama seperti kamu. Mana nggak bingung orang baca ini? Nah, supaya jangan bingung harus baca apa? Konteksnya.
baca secara keseluruhannya. Konteks itu ada dua macam, ada yang disebut immediate context, ayat sebelum dan sesudahnya, ada yang disebut wider context, kalau kita membaca dan membandingkan dengan suratan yang lain seperti 1 Korintus. Nah sekarang kita melompat kepada wider context. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Terus? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Oke. Kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kemudian? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Nah. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Terus? Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Oke. Setelah saudara baca kalimat yang berisi repetition, saya menjadi seperti ini supaya saya bisa memenangkannya. Kesimpulannya apa? 1 Korintus 9 ayat 19-23 ini akan menjawab bagian B dari Galatia 4 ayat 12 tadi. Yang sudah mengerti dia harus bisa beradaptasi mungkin. Gimana? Dia harus bisa beradaptasi dengan Sesuai dengan lingkungan yang dia akan layani. Oke, saya senang kata yang you pakai, adaptasi. Kita harus menyesuaikan diri. Tapi jangan ingat ada apanya? Ada bahayanya. Bagus mengadaptasi, tapi jangan korbankan apa? Prinsip doktrin. Artinya mengabar Injil kepada sekelompok orang Buddha dengan mengabar Injil kepada sekelompok kaum Muslim sama atau tidak? Metodenya Apanya? metode. Ya, metodenya berbeda. Tapi message-nya jangan sampai apa? Berbeda. Berubah. Jadi waktu saya berkesempatan disekolahkan di Fuller Theological Seminary di Pasadena, inilah yang saya pelajari. Dan kita harus belajar banyak dari saudara-saudara kita orang Kristen lain tentang apa yang disebut ini. Ini kata besar dalam misiologi. Contextualization. Artinya Injil harus tetap apa? Sama. Tetapi apa yang beda? Metodenya bisa berubah, berbagai bermacam-macam. Makanya sekarang di gereja Advent ada orang-orang yang disekolahkan khusus untuk mendekati approach orang Buddha. Ada yang khusus disekolahkan untuk approach Untuk orang Muslim, Hindu. Dan salah satu yang paling sulit dihadapi sekarang, didekati adalah sekuler. Orang-orang yang sekuler.
memulai dari mana? Memang sangat sulit. Nah, contextualization, metode penginjilan bisa berbeda, tapi message-nya jangan sampai apa? Jangan sampai berubah. Nah, kalau di Indonesia masalah adat istiadat, bagaimana? Adat istiadat. Selama adat dari satu suku masih inline dengan biblical principle, kita biarkan orang itu tetap dalam adatnya. Tapi kalau adat tabrakan dengan kebenaran Alkitab, kita pilih yang mana? Alkitab. Di beberapa tempat ada kaum muslim yang bertobat jadi Advent, tapi mereka kalau ke gereja mereka lebih senang duduk di mana? Di lantai. Apa kita bilang? Jangan duduk di lantai. Kalau duduk di mana? Kursi. Di kursi. Apa salah duduk di lantai berbakti kepada Tuhan? Di Bangladesh, waktu pertama kali saya ke Bangladesh, ini bicara tentang gereja Advent. Begitu sekolah Sabat dimulai, saya perhatikan anak-anak muda bukan bawa gitar, piano apalagi, nggak ada di kampung. Ini di kampung nih bicara. Mereka bawa gendang yang kalau di Jawa Barat itu untuk adu domba. Gitarnya bukan diselendangkan di bahu, tapi ditaruh tanah. Itu kalau sudah namanya apa? Kecapi. Jadi yang satu katakan, saatnya sudah tiba untuk membuka sekolah Sabat. Mari kita puji nama Tuhan. Kami berdiri. Bunyinya endangdut, endangdut, endangdut. Saya bilang kalau ini dimainkan di Jakarta, dangdut semua ini orang-orang. Tapi memang begitu. Tradisi. Jadi musiknya musik Kasidahan. musik mereka. Jadi buat mereka agama itu apa? Meresap. Daripada kalau pakai piano, ya kita aja kaget lihat dangdut. Mungkin mereka kaget kalau lihat piano. Jadi selama adat istiadat tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab, biarlah orang setempat berbakti, mengekspresikan perbaktiannya dengan apa? Musik sendiri, dengan cara sendiri. Sampai kalau adat itu jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran Alkitab, kita katakan kita harus ikut apa? Alkitab. Karena di adat tertentu upacara itu harus dijalankan baru sah kalau pakai babi. Nah bagaimana? Babinya diganti dengan kerbau. Itu salah satu contoh. Nah dulu misionaris Barat waktu pergi ke Asia berbuat kekeliruan. Seolah-olah baju yang berterima di sorga adalah jas dan dasi. Sampai biarpun panas, mesti pakai apa? Jas. Sampai disediakan jas di belakang podium. Kalau Anda diminta untuk ambil bagian tidak bawa jas, sudah ada jas, walaupun warnanya beda dengan celana. Dasi pun ada di sana. Kenapa ini terjadi? Karena misionari dulu berbuat kehilafan. Jadi pribumi harus bertobat 2 kali. Dia harus bertobat kepada adat Amerika
Yang kedua, bertobat kepada Kristenan. Di Bangladesh, mereka ke gereja bukan pakai jas dan nasi ini yang di kampung-kampung, pakai baju setempat, sari. Jaka. Apa salah di hadapan Tuhan orang berbakti pakai sari? Mereka lebih senang pakai itu, lebih komfortabel. Jadi biarkan mereka berada di rumah sendiri. Tapi sekarang sudah pegang bukan animisme, tetapi agama Kristen. Jadi biarlah mereka mengekspresikan diri mereka dengan sesuatu yang mereka sangat comfortable with. Selama adat itu tidak bertentangan dengan apa? Kalau di Bali, nah saudara-saudara pernah nonton barong dance? Pernah nonton barong dance? Ya? Balon gas. Barong dance. Kan ada Ramayana, Iya. ada Kecak. Nah, salah satu yang terkenal adalah barong dance. Barong dance itu adalah great controversy versi Bali, versi Hindu. Bahwa yang jahat dan yang baik itu bergumul, bertarung, cuma dua-duanya sama, seimbang. Jadi pertarungan akan berlangsung selama-lamanya. Kalau kita punya great controversy, satu kali dosa akan apa? Ya. Iblis akan dikalahkan. Nah, kalau orang di Bali mengekspresikan agama bukan dikhotbahkan. Kita kan tiap sabat dengan khotbah. Jadi agama itu diucapkan dengan kata-kata dan kita dengar, kita nikmati. Kalau buat orang Bali tidak cukup, mesti diapain? Diperagakan. Jadi kalau saudara nonton barong dance, buat saudara itu entertainment, tapi buat mereka itulah ekspresi agama. Jadi the great controversy itu diekspresikan lewat tarian. Jadi mereka lihat, buat mereka itulah yang mereka bisa hayati daripada hanya di apa? Didengar. Makanya ada yang berkata, boleh nggak Injil ditarikan, bukan dikhotbahkan. Sampai ada yang katakan, kalau kepada orang Sunda, mesti pakai wayang. Boleh nggak? Boleh. Nah, sampai sekarang masih kontroversial. Tapi Karena gereja apa? baptis bikin Apa Yesus boleh dibikin seperti Ramayana? Kan kalau buat orang Sunda, wayang golek itu bukan main, sangat powerful. Saya waktu masih kecil bisa mata terbuka hanya dengar dari radio wayang golek dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Kalau sekarang sudah dipersingkat. Karena buat orang Sunda itu adalah sesuatu yang sangat apa? Meresap di hati. Nah, boleh enggak pengabaran Injil lewat apa? Wayang golek. Itu namanya dikontekstualize. Ada yang katakan, ya Paulus juga menjadi seperti ini supaya memenangkan si itu. Kenapa tidak bisa? Tapi ada yang katakan, masa Yesus dijadikan seperti patung lalu sampai sekarang masih kontroversial. Tapi yang saya mau saudara dapat adalah bahwa metode pengabaran Injil, metodenya boleh berubah, disesuaikan dengan keadaan setempat, asal jangan sampai pekabaran jadi apa? Berubah. Dan ini memerlukan kepekaan, kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi kalau Paulus katakan, sama seperti aku telah menjadi kamu, maksudnya aku telah menyesuaikan diri pada waktu aku memenangkan kamu ke dalam Injil. Next please. Then and now. Bahasa Indonesia apa? Nanti dan sekarang. Nanti dan sekarang.
then and now. Itu bukan nanti dan sekarang, dulu dan sekarang. Kalau nanti refer kemana? Ya akan datang. Dan di sini bukan nanti, dan di sini dulu dan sekarang. Jadi kalau perbaiki itu apa? Dulu dan sekarang. Dan di sini karena memang dan bisa berarti kemudian, tapi di kalimat ini, di pelajaran ini, then and now, dulu dan sekarang. Kita bicara yang pertama tentang yang lalu, then yang lalu. Itu biasanya berita-berita news selalu ada then and now. Maksudnya mereka bandingkan dulu dan sekarang. Ya dulu dan sekarang Iya. kan, bukannya Majalah Time, Jalan Newsweek. bukannya Iya, bukan nanti. bukan nanti. bukan nanti. Jadi koreksi itu Judul gambar-gambar yang dulu sama sekarang itu itu then and now. Sekarang kita bicara tentang then. Ini bukan Kolosian, ini Galatian. Salah ketik. Masih ingat pada waktu Paulus pertama kali tiba di Galatia? Kalau saudara baca betul-betul Galatia 4 ayat 12 sampai 20, ayat-ayat ini memberikan kesan kepada kita. Paulus itu tadinya tidak rencana untuk berkhotbah ngabar Injil di Galatia. Dia cuma mau lewat. Tapi apa yang menyebabkan sampai dia berhenti di Galatia, lalu mengabar Injil sampai akhirnya berdiri apa? Gereja. Apa yang membuat sampai dia tinggal? Karena dia ada sakit. Karena sakitnya, karena penyakitnya. Jadi di original intention daripada Paulus bukan ngabar Injil di Galatia, dia cuma numpang liwat. Tapi karena sakit, dia tertahan di sana, lalu mulai apa? Kabar Injil sampai akhirnya berdiri gereja. Ini namanya apa, Hel? Sepintas selalu Paulus kelihatan sakit, tapi akhirnya jadi berkat untuk siapa? Daerah itu. sudah Namanya apa? Blessing in disguise. in disguise. Memang Paulus menderita, tapi penderitaannya mendatangkan berkat untuk orang Galatia. Bayangkan, karena sakit, tertahan, lalu dia ngabar Injil. Dan di Galatia berdiri apa? Gereja Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan yang suka ditanyakan, sakitnya itu sakit apa? Kalau di pelajaran kita di sini ada beberapa pendapat. Hel, hari Rebu, please. Hari apa benar? Hari Rebu. Paragraf kedua ya. Paragraf kedua benar? Ya. Nampaknya Paulus pada awalnya tidak bermaksud untuk mengkhotbahkan Injil di Galatia. Jadi not original, his original intention. Bukan rencana pertama ngabar Injil. Terus ya. Dalam perjalanannya dia jatuh sakit Nah, dan menyebabkan dia harus tinggal lebih lama di Galatia, atau justru karena penyakitnya dia harus pergi ke Galatia untuk mendapatkan pengobatan. Misteri masih menyelimuti penyakit yang dialami oleh Paulus. Beberapa orang menduga bahwa ia terserang malaria.
Jadi ada yang menerka, kenapa? Malaria. Ini biasanya penyakit yang dialami oleh misionari dari barat pergi ke Afrika atau ke Asia. Biasanya yang paling mereka takuti apa? Salah satu penyakit yang mereka takuti malaria. Jangan-jangan mereka pikir Paulus ini menderita malaria. Tapi kalau baca konteks Galatia 4 ayat 12-20, hell baca terus. Yang lain, berdasarkan keterangan Paulus tentang kesediaan jemaat di Galatia untuk mendonorkan mata mereka, mengatakan bahwa dia terserang penyakit mata. Jadi nampaknya yang kedua ini yang lebih masuk di akal. Dia kena penyakit apa? Mata. Buta. Kalau saudara mau tahu sakit atau tidak, tanya Santi. Sakit nggak sangat sakit? Iya, sakit. Sangat sakit. Santi itu menderita, tapi praise the Lord sudah berangsur-angsur sembuh. Jadi Santi bisa merasakan sakitnya sakit Paulus. Waktu dia sakit di Galatia, sakit mata, orang Galatia itu berkata, kalau boleh biarlah mata dia dicabut, dicangkokkan kepada siapa? Paulus. Jadi artinya orang-orang di Galatia itu sangat apa? Prihatin terhadap kesehatan Paulus, sampai mereka siap untuk mencangkokkan mata untuk Paulus yang menderita. Itu kapan? Itu dan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bukan nanti. Terjemahnya salah, pendeta, nanti dan sekarang. Itu yang saya bilang ganti. Kemudian dan apa? Dahulu dan sekarang. Jadi bertahun-tahun kemudian apa jadi? Karena ulah daripada guru-guru palsu, terjadi kerenggangan antara orang Galatia dengan siapa? Paulus. Dan inilah yang Paulus mau hindari, supaya hubungan yang dulu itu bisa apa? Terulang kembali. Makanya dia approach dengan cara sebagai gembala. Baca terus ya. Apapun penyakit yang diderita oleh Paulus, dia mengatakan bahwa sangatlah tidak menyenangkan jika hal itu menjadi cobaan bagi jemaat Galatia. Dalam suatu dunia di mana penyakit seringkali dilihat sebagai pertanda kutuk dari Tuhan. Jadi zaman dulu orang yang kena penyakit artinya apa? Itu kena kutuk dari Tuhan. Termasuk doktrin orang Yahudi. Orang Yahudi selalu katakan kalau orang kena penyakit entah buta atau lepra, itu ada kena apa? The finger of God. Makanya waktu satu kali ada orang yang buta dari lahir, muridnya tanya, Rabi, siapa yang berdosa? Orang inikah yang berdosa sampai dia buta, ataukah siapa? Orang tua. Orang tuanya. Jawab Yesus apa? Kedua-duanya tidak. Kedua-duanya tidak. Disanggah oleh siapa? Oleh Yesus. Tapi doktrin orang zaman dulu termasuk Yahudi begitu. Kalau kena penyakit itu karena dikutuk oleh Tuhan. Baca terus ya. Terus ya. Terus pendeta? Ya. Penyakit Paulus dengan sangat mudah dapat menjadi alasan bagi jemaat di Galatia untuk menolak dia dan pekabaran yang disampaikan. Jadi kalau dulu hubungan bukan sangat mesra, karena ulah daripada nabi guru-guru palsu, hubungan jadi renggang. Inilah yang mau diperbaiki oleh siapa? Paulus. Terus saya. Namun mereka menerima Paulus dengan sepenuh hati. Mengapa?
sebab hati mereka telah dihangatkan oleh pemberitaan tentang salib dan diyakinkan oleh Roh Kudus. Apakah alasan yang dapat mereka berikan sekarang untuk perubahan sikap mereka? Terus Apapun juga penyakit yang diderita oleh Paulus nampaknya sangat serius, dan hal ini bisa saja menjadi alasan bagi dia untuk mempersalahkan Allah atas masalah-masalah yang dialaminya, atau berhenti mengkhotbahkan Injil. Namun Paulus tidak melakukannya. Gantinya membiarkan situasi tersebut menjadi penghalang baginya. Paulus menggunakan situasi itu menjadi sebuah kesempatan untuk bersandar sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Berulang kali Allah kembali menggunakan berbagai kesulitan hidup, penyakit, penganiayaan, kemiskinan, bahkan bencana alam dan musibah yang tidak dapat dipahami sebagai suatu peristiwa untuk memperagakan rahmat dan kasih karunia-Nya dan menjadikannya sebagai suatu sarana untuk meninggikan Injil. jadi walaupun keadaan jadi rusak, tapi Tuhan bisa overrule. Itulah perbandingan antara Dan yang dulu dan yang sekarang. Jadi walaupun kelihatan seperti ada keretakan, tapi Paulus approach mereka dengan kasih sayang sebagai seorang gembala. In conclusion, nah ini terutama sekali untuk pendeta-pendeta dan mereka yang diberikan kesempatan untuk berkhotbah. Kalau besok lusa saudara minta untuk berkhotbah di gereja saudara, ingat metode pendekatan Paulus. Bukan hanya theological doktrinal, tapi termasuk emosional. Untuk itu saya akan baca satu kutipan dari Ellen White. Ini bagus sekali. Ellen G. White menulis kepada pendeta-pendeta berbicara tentang pentingnya balance yang harus dipertahankan dalam setiap khotbah. Tujuan daripada preaching bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, bukan sekedar meyakinkan intelektual manusia. The preaching of the word, khotbah harus memanggil, mengajak kepada intelek dan harus membagikan pengetahuan, tapi harus berbuat lebih daripada hanya itu. Kata-kata pendeta harus menjangkau hati dari pendengarnya. Kesaksian kepada pendeta halaman 62. Jadi kalau berkhotbah, sasaran kita dua. Satu, otak, intelektual, kasih informasi. Dan usahakan kalau saya berkhotbah ada informasi yang baru, supaya anggota bilang, aduh, ketambahan pengetahuan hari ini. Halaman 62 pendeta ya? Jadi kalau tidak ketambahan pengetahuan, anggota, saya sudah tahu dari dulu. Makanya pendeta harus banyak baca buku supaya anggota bertambah pengetahuan. Petrus bilang apa? Bertambah pengetahuan. Kita harus bertambah pengetahuan, dan pendeta bertanggung jawab untuk nambah pengetahuan. Tapi Nyonya bilang harus balance. Kalau khotbah jangan cuma sampai di otak, harus ke hati, harus menjangkau emosi, sehingga anggota sesudah dengan khotbah mengambil keputusan, oh saya mau menjadi seperti yang dikhotbahkan tadi. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Paulus ke Galatia. Sampai chapter 8 memang teologi, doktrin
sangat dalam. Dia menekankan doktrin harus benar. Karena kalau doktrin tidak benar, perilaku bisa tidak benar juga. Tetapi jangan berhenti di situ. Waktu terjadi kerenggangan antara Galatia dengan dia hadapi dengan kepil sebagai gembala. Dengan penuh kasih sayang dia coba rangkul kembali orang Galatia. Jadi Nyonya White katakan pendeta harus mempertahankan balance antara pikiran dan emosi. Tapi jangan juga cuma emosi. Ada pendeta nangis terus. Tapi anggota tidak ketahuan pengetahuan. Dua-duanya harus ada. Intelektual, emosional. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Paulus. Jadi Paulus bukan cuma teologian, tapi dia juga adalah apa? Gembala. Yang kedua, Tuhan punya alasan mengizinkan Paulus menderita penyakit mata. Apa artinya? Supaya Paulus bergantung kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Supaya Paulus jangan jadi apa? Sombong. Bayangkan Paulus ini menulis berapa buku Perjanjian Baru? 14. Dari 27, 14 dia yang tulis. Itu lebih dari setengahnya. Nah kalau sampai saudara dipilih oleh Roh Kudus menulis sebagian Alkitab, kita bisa jadi apa? Bisa jadi sombong. Belum begitu aja sudah apa? Sombong. Dan dia dibawa sampai ke langit yang keberapa? Ketiga. Ada orang baru sekali ke Amerika, pulang cerita Amerika terus di khotbahnya. Apalagi kalau dia ke surga. Apalagi kalau dia ke surga. Nah Tuhan seringkali izinkan seseorang sakit supaya dia jangan apa? Sombong. Paulus sendiri mengaku supaya jangan jadi apa? Sombong. nah, supaya nggak takabur. Ya betul. Itulah juga alasan kenapa Nyonya White sakit. Kalau saudara baca riwayat hidup Nyonya White, tadinya Nyonya White itu seorang yang ceria, seorang periang waktu gadis. Tapi sejak batu kena di mukanya, dia pingsan beberapa minggu. Sejak itu dia jadi sickly, sakit-sakit terus. Tapi bersyukur karena itulah yang membuat dia humble. Nyonya White terima berapa kaya selama hidupnya? 2.000 kaya. Tulis 25 buku, 5.000 artikel di majalah. Itu bisa bikin dia jadi apa? Sombong. Sombong. Tapi dengan ada penyakit, dia di keep humble. Dan dia bergantung kepada anugerah Tuhan. Jadi ini juga bisa terjadi kepada kita. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita menderita supaya kita bergantung kepada God's grace. Apa Paulus berdoa minta disembuhkan? Iya. Berulang kali. Bayangkan, orang mati dia doakan, orang mati hidup. Orang sakit dia doakan sembuh. Giliran dia sakit, Tuhan bilang no. Anugerahku cukup bagimu. Yang ketiga dan yang terakhir untuk malam. Beban Paulus tentang orang di Galatia bukan cuma supaya mereka tahu kebenaran, tapi Paulus benar-benar cinta kepada siapa? Pada mereka. Paul's concern about the Galatians, titik 2. Itu ada titik. Sesudah Galatians ada titik 2.
Yang pertama, knowing the truth of the gospel. Yang kedua, his love for them. Menunjukkan bahwa Paulus adalah theologian, tapi saat yang sama dia juga adalah gembala yang penuh cinta untuk domba-dombanya yang sesat karena dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu. Itulah inti pelajarannya ke-9. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak, kita akan akhiri.